Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai landasan teori pengasuhan. Ini merupakan bagian dari mata kuliah pengasuhan anak. Oke, teman-teman, materi hari ini adalah landasan teori pengasuhan. Saya kecilkan dulu. Nah, teman-teman, menurut Sandrock, pola asuh merupakan suatu cara atau metode pengasuhan yang digunakan para orang tua untuk mendidik anak-anaknya menjadi pribadi yang dewasa secara sosial. Hal itu terjadi karena secara sadar ataupun tidak sadar, perilaku orang tua lebih banyak akan ditiru oleh anaknya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sosok orang tua merupakan sosok yang paling dekat dengan anak, sehingga anak akan cepat mengikuti tingkah laku orang tua. Nah, kadang-kala ada istilah bahwa pola asuh yang dilakukan oleh orang tua ini merupakan cikal bakal perilaku anak nanti di masa mendatang. Selanjutnya ya nih. Nah, jenis-jenis pola asuh, teman-teman. Jadi ada beberapa jenis-jenis pola asuh, paling tidak ada 4. Yang pertama ya ini pola asuh otoriter. Ini menurut Bamrin dan dalam Schaeffer ya, terdapat 4 macam pola asuh orang tua. Yang pertama yakni pola asuh otoriter, merupakan salah satu dari ketiga pola pengasuh yang ditemukan oleh Bamrin. Orang tua dengan pola asuh ini lebih memberikan banyak aturan yang sangat ketat dan mengharapkan anaknya agar mematuhi peraturan yang diberikannya. Pola asuh orang tua otoriter ini jarang memberikan penjelasan kepada anak dalam mematuhi peraturan yang telah diberikan. Selain itu, pola asuh ini orang tua lebih memberikan hukuman dan taktik yang kuat, seperti kekuasaan, sehingga anak menjadi patuh terhadap orang tua. Pada pola asuh ini, orang tua sensitif terhadap hal yang bertentangan dengan keinginan mereka, sehingga jika anak tidak mematuhi aturan, akan diberikan hukuman. Jadi ini pola asuh yang sangat kaku, sangat berpusat pada orang tua. Jadi anak hanya diberikan sedikit ruang, bahkan tidak diberikan ruang untuk berpendapat. Jadi seluruh pola asuh yang dilakukan harus berbasis dari arahan dari orang tua. Selanjutnya yakni pola asuh demokratis. Pola asuh ini orang tua tetap memberikan tuntutan atau permintaan untuk anak mereka, tetapi orang tua pola asuh ini lebih bersifat waspada. Jadi seperti namanya ya, pola asuh demokratis, teman-teman bisa baca sendiri. Jadi ini memberikan kesempatan anak untuk memberikan argumen, memberikan pemahaman, memberikan ide dan lain sebagainya mengenai kegiatan yang akan mereka lakukan. Nah, jadi sikap pola asuh demokratis ini yang kadangkala dianggap yang paling ideal dalam pola asuh orang tua. Selanjutnya ini pola asuh permisif. Pola asuh permisif merupakan jenis pola asuh yang memberikan sedikit tuntutan dan mengizinkan anak-anak mereka untuk bebas mengekspresikan perasaan dan impuls mereka. Selain itu, orang tua dengan pola pengasuhan seperti ini tidak memantau kegiatan anak-anak mereka dan jarang melakukan kontrol yang kuat terhadap perilaku anak mereka. Orang tua ini juga jarang mendisiplinkan anak-anak mereka, serta orang tua dan anak kurang adanya komunikasi. Jadi ini biasa terjadi pada orang tua yang memiliki karir yang sangat sibuk begitu. Jadi pola asuhnya memberikan kebebasan yang penuh pada putra-putrinya. Dan yang terakhir yakni pola asuh penelantaran. Pola asuh penelantaran atau tidak terlibat adalah jenis pola asuh orang tua yang tidak memperdulikan anak secara fisik maupun psikis dan seterusnya. Jadi pola asuh ini anak-anak diberikan kebebasan, bukan hanya kebebasan malah. Jadi anak-anak dibiarkan tumbuh berkembang tanpa ada pantauan orang tua. Ini memang mungkin sangat jarang sekali kita temui pada orang tua, karena kejam-kejamnya orang tua tentu ketika proses tumbuh kembang anak akan selalu dipantau. Tetapi tidak menutup kemungkinan pola asuh seperti ini juga terjadi. Nah, jadi teman-teman dari 4 hal tersebut teman-teman bisa belajar
bagaimana pola asuh demokratis, pola asuh otoriter, pola asuh permisif, dan pola asuh penelantaran. Dari keempat pola asuh itu, teman-teman bisa mengkaji bahwa sebenarnya dalam hasil riset ya, semua pola asuh itu tidak berdiri sendiri, jadi tidak dimungkinkan atau tidak tidak akan mungkin seorang orang tua itu akan hanya memberikan satu tipe pola asuh. Tidak mungkin hanya otoriter saja, atau tidak mungkin hanya demokratis saja. Jadi kadangkala orang tua pada saat tertentu menggunakan pola asuh demokratis, di saat tertentu juga bisa menggunakan pola asuh otoriter. Ini tergantung konteks dan keadaan anak-anak mereka atau lingkungan sekitar. Jadi teman-teman, meskipun ini ada pembagian 4 tadi, sepenuhnya tidak mungkin hanya akan menjadi satu tipe pola asuh, tetapi akan bergantian seiring dengan situasi dan kondisi keadaan anak maupun orang tua maupun lingkungan. Jadi teman-teman silahkan dipahami, silahkan dicerna. Menurut teman-teman, sekarang kita diskusi, jadi silahkan nanti ditulis di kolom komentar menurut teman-teman pola asuh seperti apa yang tepat yang diterapkan dalam era saat ini. Jadi saat era digital, maka anak itu harus dituntut untuk menguasai teknologi, tetapi juga tidak boleh kebablasan. Menurut teman-teman, pola asuh seperti apa yang bisa atau pas diterapkan pada anak era sekarang ini? Teman-teman bisa gabung, bisa otoriter demokratis, otoriter permisif, dan lain sebagainya. Oke, saya kira itu teman-teman. Terima kasih. Selamat berdiskusi. Jangan lupa absen di kolom komentar dan memberikan pendapatnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.